Salam alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan ada 3 hujatan yang dilakukan oleh Tritunggal. Pertama, ya, Tritunggal meyakini bahwa Allah itu kesatuan, itu menghujat Allah, ya. Allah itu satu, tidak pernah kesatuan, ya. Allah yang satu itu namanya Yesus Kristus, ya. Kemudian, ya, hujatan kedua adalah Allah itu pribadi, ya, bisa pribadi, bisa hakikat, bisa manifestasi. Itu menghujat Allah, tidak akan diampuni, ya. Allah itu roh, ya. Roh Kudus itu Yesus, Roh Kudus itu Allah, ya. Kemudian Yesus adalah Allah, ya. Anda yang masih meyakini Allah itu pribadi, Anda menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus, tidak akan diampuni. Kesalahan ketiga adalah Tuhan masih sujud pada Allah, ya. Ya, Tuhan itu pasti Allah. Tidak ada Tuhan kok sujud pada Allah. Tuhan itu Yesus Kristus, Allah itu Yesus Kristus. Ya, itu 3 kesalahan utama penghujatan oleh Tritunggal. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS kali ini juga akan membahas sebuah tema. Temanya begini. Apa bedanya tanda, mujizat, dan sihir? Loh, ya. Apa bedanya tanda, mujizat, dan sihir? Ya, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi apa bedanya tanda, mujizat, dan sihir? Tanda itu punyanya orang percaya. Ya, saya ulang, tanda itu punyanya orang percaya. Ya, saya percaya Yesus. Kalau percaya Bapa punya tanda enggak? Enggak. Saya ulang, yang disebut tanda adalah orang percaya. Percaya ke siapa? Harus percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya. Contoh lain misalnya Kisah 8 ayat 5. Filipus banyak mengadakan tanda. Ya, karena Filipus orang percaya. Filipus kan salah satu rasul, ya. Yesus merubah air tawar jadi air anggur. Itu apa? Tanda. Ya. Di dalam Yohanes 2 ayat 11. Demikian pula Yesus menyembuhkan anak perwira itu, ya, itu juga tanda di dalam Yohanes 4 ayat 54. Ya, kemudian tadi sudah ya, Markus 16 ayat 17 dan 20, tanda ini menyertai orang percaya. Jadi saya ulang, tanda adalah punyanya orang percaya. Sebagai orang percaya, menyembuhkan orang sakit, yang disembuhkan itu orang percaya juga, maka itu tanda. Orang percaya menyembuhkan orang sakit, tapi yang sakit belum percaya, itu mujizat. Nah, ya bisa bedain ya. Ya, contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Itu apa? Tanda apa mujizat? Mujizat. Ya. Contoh Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Apa itu yang di Kisah 4 ayat 16 dan 22, ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, itu tanda apa mujizat? Kan Petrusnya orang percaya. Mujizat. Kenapa mujizat? Sebab orang lumpuhnya itu belum percaya Yesus. Tadinya orang lumpuhnya tidak termasuk orang percaya. Jadi ketika disembuhkan oleh Petrus yang sebagai orang percaya, maka ini Petrus melakukan mujizat. Filipus melakukan tanda kepada orang Samaria yang percaya. Tanda apa mujizat? Tanda. Bisa bedain? Ya. Contoh lain misalnya, ya udah ya tadi ya, tanda sudah. Tanda itu bahasa Inggrisnya sign, ya. Tapi kalau mujizat itu miracle. Ya, saya ulang, orang percaya nih, saya orang percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah.
Di dalam saya ini saya bisa membuat tanda. Inilah tanda-tanda orang menyertai orang percaya. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakitnya ini sama-sama percaya, maka itu tanda. Ketika saya menyembuhkan orang sakit dan orang sakitnya ini memang tadinya belum percaya, disebut mujizat, miracle. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau orang tidak percaya, Pak. Orang tidak percaya Yesus ya, dia bisa saja percaya Bapa, bisa. Contohnya tukang sihir, namanya Simon. Ya, Simon menyembuhkan orang. Simon ini tidak percaya, disebut apa? Sihir, bukan mujizat, bukan. Jadi kalau sekarang ada pastor jalanan menyembuhkan orang sakit, cek dulu pastornya percaya Yesus enggak? Enggak. Lalu yang dilakukan itu mujizat atau apa? Bukan, sihir. Dari awal HTD ngomong pastor jalanan itu sihir. Bukan mujizat, bukan. Sebab pastor jalanannya tidak percaya Yesus, dia percaya Bapa, betul? Ya, dari Balikpapan diusir ke Makassar. Sekarang di Makassar, mestinya FKUB Makassar bertindak, ini sihir, Pak. Ayat Alkitab loh. Ya, kisah 8 ayat 9. Melakukan apa? Sihir. Simon di dalam kisah 8 ayat 9 tadinya melakukan sihir, lalu percaya kepada Yesus, jadinya melakukan tanda. Ayo, ngerti? Simon tukang sihir, ya kan tidak percaya Yesus, ya. Untuk kasus dulu ya pokoknya nggak percaya Yesus saja. Kalau sekarang cuman percaya Bapa, Pak. Bapa sebagai Allah, lalu Tuhan Yesus masih sujud pada Bapa. Lalu dia menyembuhkan, comot-comot nama Yesus lagi. Itu melakukan apa? Sihir. Soalnya yang Simonnya tidak percaya Yesus. Ya. Lalu tiba-tiba nanti Simonnya ini tobat, maka melakukan tanda. Clear? Makanya saya mengatakan pastor jalanan itu sihir, dari awal saya mengatakan sihir. Ya, sekarang tahu ya bedanya tanda sama sihir. Saya orang percaya, saya menyembuhkan orang sakit, tanda. Saya orang percaya menyembuhkan orang sakit, tapi orang sakitnya tadinya belum percaya Yesus, mujizat. Simon orang tidak percaya Yesus, lalu mengadakan mujizat, mengadakan penyembuhan walaupun comot-comot nama Yesus, itu namanya apa? Sihir. Dan ternyata betul, sihir, mesmerism namanya. Tepuk. Ya, sekarang diusir dari Balikpapan, ya. Terus mau bagaimana? Ya mestinya di Makassar juga nggak boleh karena itu sihir, ya. Mestinya begitu. Ya. Itu tanda, mujizat, sihir. Tahu tuh bedanya? Tahu? Ya. Pak, bagaimana dengan ini yang levelnya lebih tinggi, namanya nabi palsu sama Mesias palsu, membuat apa, Pak? Mujizat. Disebutnya mujizat, ya. Mujizat sesat. Ada kata sesat, ya. Matius 24 ayat 24. Nabi palsu ini kan levelnya sudah nabi, ya. Levelnya sudah Mesias palsu. Nabi palsu, Mesias palsu membuat mujizat penyesatan. Ada kata-kata mujizat sesat. Matius 24 ayat 24. Ya, jadi clear? Anda masuk golongan mana sekarang? Kalau kan yang di luar sana nggak ada yang percaya Yesus dong. Yesus satu-satunya Allah, nggak. Hanya percaya Yesus tapi terserah. Yesus mau jadi Tuhan tapi masih sujud, itu kan penghujatan ya. Tuhan sujud pada Bapa, penghujatan. Yesusnya cuma jadi putra, Pak, cuma jadi anak. Tapi kami membuat kesembuhan, Pak. Itu namanya sihir. Oke? Jadi harus jujur, yang mengaku pastor jalanan harus jujur. Iya, Pak, ini memang sihir. Ya. Makin lama makin kebongkar bahwa itu sihir. Anda nggak bisa lawan ayat Alkitab. Ya. Kalau kamu mau mengadakan mujizat, syaratnya kamu harus percaya Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, Markus 16 ayat 17 dan 18. Lalu tanda itu kalau jatuhnya ke orang yang belum percaya Yesus, namanya mujizat. Kalau jatuhnya kepada orang yang sudah percaya Yesus lalu dia sembuh, namanya tanda. Percaya menyembuhkan orang percaya, tanda. Orang percaya menyembuhkan orang belum percaya, mujizat. Orang tidak percaya menyembuhkan orang, namanya sihir. Baca ya. Wahyu 8 ayat 9.
Wahyu 8 ayat 5, Filipus mengadakan tanda. Wahyu 8 ayat 9, Simon mengadakan sihir. Petrus sebagai orang percaya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir di dalam Kisah 4 ayat 16 dan 22 mengadakan mujizat. Ya, Filipus mengadakan tanda, sebabnya orang yang disembuhkan itu sama-sama percaya. Yesus mengubah air tawar menjadi air anggur itu apa? Tanda, sebab yang nikahan ini sudah percaya Yesus. Orang percaya semua, makanya Yesus diundang ke situ. Yesus menyembuhkan anak perwira, ya. Jadilah sembuh itu mengadakan apa? Tanda, sebab bapaknya sudah percaya Yesus. Aku percaya Tuhan, lalu sembuh itu tanda. Yesus menyembuhkan di kolam Betsaida, ada orang lumpuh, lalu Yesus bilang, angkat tilammu. Itu tanda apa mujizat? Mujizat. Sebab orang yang mengangkat tilam lumpuh ini tadinya belum percaya Yesus. Ya, clear ya? Jadi itulah bedanya tanda, mujizat, dan sihir. Yang menjadi masalah udah jelas-jelas ya, atau pastor pakai sihir masih saja ada yang belain. Kok pendeta karatan lumutan sampai nggak ngerti, nggak bisa bedain mana sihir, mana tanda, mana mujizat. Aduh Pak HTD, ini baru denger. Ternyata ada tanda, ada mujizat, ada sihir. Baru denger Pak. Lah itu Markus 16 ayat 17 kan ditulis. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan mujizat ini menyertai orang percaya. Bukan. Jadi tanda beda dengan mujizat, betul, baru denger Pak. Lah kamu karatan lumutan jadi pendeta ngapain? Yang penting Pak, kami Allahnya 3 Pak. Pokoknya Allah itu harus 3 biji. Allah itu bijinya harus 3. Ya, pendeta Romo, ya. Karatan lumutan, udah berapa tahun kamu jadi Romo, jadi pendeta? Puluhan tahun Pak, baru denger toh. Ternyata Alkitab membedakan tanda, mujizat, dan sihir. Berapa puluh tahun? Iya, nggak pernah ngerti kita Pak. Ternyata beda ya, tanda, mujizat, dan sihir beda. Ada ayatnya, ada. Anda teliti lagi ya. Iya, ini tanda, ini mujizat, ini tanda, ini mujizat, ini sihir. Jadi pastor jalanan itu mengajarkan mujizat apa sihir? Sihir. Sebab pastor jalanannya bukan orang percaya. Kesembuhan ilahi, kebaktian, kesembuhan ilahi, KKR atau kebaktian kebangunan rohani yang ada tumpang tangan pada ngegeledak itu sihir apa mujizat? Sihir. Karena kamu tidak percaya Yesus. Ini ayat Alkitab. Tapi kok mirip mujizat ya, mirip mujizat. Tipu-tipu, mujizat tipu-tipu itu. Clear? Saudara, kalau Anda merasa, wah ini HTD ini ya perlu didebat. Setiap Selasa kita debat di sini di Cibubur Jakarta sini ya. Exit tol Cibubur ya. WA ke saya ya. Setiap Selasa ya, setelah resto buka ya. Di atas jam 10 lah ya. Setengah 11 gitu. Ya, tiap Selasa. Siapa tahu Selasa debat, Minggu saya baptis kalian. Ayo kumpulin semua pendeta-pendeta di Trunggal, Romo-Romo, kumpulin 10 lawan 1 yuk sama HTD. Ya, temanya terserah ya. Ayo. Ya. Jadi janganlah mengotori medsos. Ya toh. Medsos ini tempatnya orang beradab. Kalau Nasrani itu biadab. Ya, Yesus yang Allah kamu jadikan putra itu biadab namanya, menghujat Yesus. Ya. Yesus satu-satunya Allah tapi Tuhan, tapi Tuhannya masih sujud pada Allah. Itu biadab namanya. Ya, perhatikan baik-baik Kisah 24 ayat 5. Nasrani ini tidak cocok sama orang yang beradab. Berarti biadab dong, betul. Penghujat dong, betul. Ya. Demi kemurahan Allah, ayo debat supaya Anda tahu, iya benar ya, kita back to the Bible, mestinya kembali ke Alkitab baru benar. Ini seumur-umur Pak, selama puluhan tahun kami jadi pendeta, kami jadi Romo, nggak pernah tahu Pak bedanya tanda, mujizat, dan sihir. Bingung kita Pak, itu kok lihat orang bisa begitu
Di luar Kristen orang bisa bikin kesembuhan, tak kasih tahu. Dan iblis itu bisa membuat kesembuhan. Beelzebul itu bisa. Baca berapa itu Lukas 11 ayat 19 ya, atau ayat sebelumnya 17, 18, 19. Lukas pasal 11 ya. Di luar Kristen bisa bikin kesembuhan, bisa ya. Kami nggak pernah, Pak. Kami udah 50 tahun, Pak, jadi pendeta. Lah selama jadi pendeta kamu ngapain? Kami membaca teologi, Pak, satu lemari, Pak. Teologi dibaca. Baca Alkitab. Ya, baru nanti kamu ngerti ya. Bedanya antara tanda, mujizat, dan sihir. Baru tahu ternyata pastor jalanan itu melakukan sihir ya. Betul, ada ayatnya. Betul. Nggak bisa kamu bantah. Ya, ternyata KKR itu, KKR yang pakai sikar ala marah baraba, ya, itu ternyata cuman apa ya, sihir, betul. Karena pendeta di atas mimbar kagak percaya Yesus Allah, percayanya Bapa, Tuhan Yesus masih sujud pada Bapa. Itu kan orang biadab itu, Alkitab loh ya, Kisah 24 ayat 5. Sesat Nasrani itu tidak cocok itu apa? Tidak cocok dengan orang beradab, kan berarti biadab. Ya, dengan seenak sendiri ya toh, menghujat Yesus tiap hari. Gereja-gereja Nasrani ya toh. Ayo silahkan para romo ya toh. Setiap Selasa debat di sini ya. Di Cibubur, nggak usah jauh-jauh. Ya, daripada kalian mengotori medsos. Medsos itu tempatnya orang beradab, tempatnya pendeta dan romo yang paham Alkitab. Kalau kamu tidak paham Alkitab, jangan kotori medsos. Ya, tiap hari bikin penyesatan melulu, Bapak. Ya toh. Tidak ada Bapak di surga. Ayo kembali ke Alkitab. Ya, jadi sudah ngasih tahu nih ya. Kembali ke Alkitab, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Clear? Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.